Dokter Widya Pravitri RSPM ya, spesialis mata. Kita akan sapa dulu. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, saya Lulu. Oh ya, selamat siang, Mbak Lulu. Iya. Ini kabar sehat ya, dokter ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, baik, kali ini kita akan berbincang dengan topik Love Your Eyes at Work ya. Nah, kali ini mungkin bisa sebenarnya kenapa sih kita harus mencintai mata gitu ya pada saat bekerja gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih, anak, apakah sering menatap layar begitu atau bagaimana nih, Dok? Silakan, dokter. Iya, terima kasih Mbak Lulu. Memang kita dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia yang jatuh pada tanggal 12 Oktober setiap tahunnya, itu kita tuh kali ini di tahun ini karena banyak sekali aktivitas yang dengan menggunakan komputer atau melihat layar HP. Jadi memang tema yang diambil kali ini adalah cintailah matamu saat bekerja. Nah, ini kenapa? Karena ada beberapa penelitian-penelitian yang melatar belakangi, misalnya dengan memakai kacamata pada orang-orang yang harusnya memakai kacamata, itu dia meningkatkan produktivitas kerjanya sampai 20%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerja di depan layar yang terlalu lama, jadi pekerjaan yang terlalu lama itu sebenarnya akan mengurangi produktivitas kerja di semua usia. Jadi di semua usia itu kalau kita menatap layar terlalu lama itu akan berkurang produktivitasnya. Kemudian ada juga yang melatar belakangi juga bahwa produktivitas kerja itu akan meningkat apabila visusnya juga lebih jelas, jadi tajam penglihatannya lebih jelas. Jadi memang harus menggunakan kacamata. Kemudian ini pada orang yang di seluruh dunia ada data yang mengatakan bahwa 167,7 juta orang di dunia itu dia akan mengalami kehilangan yang telah mengalami penglihatan yang sedang sampai berat pada usia-usia yang dia dalam usia bekerja seperti itu. Jadi kita bermaksud untuk supaya dalam pekerjaan itu kita harus selalu menyayangi mata kita untuk meningkatkan produktivitas kerja itu. Ya, mungkin ini sebagian kenapa tema tahun ini adalah tema sayangilah matamu saat bekerja, karena juga karena sejak pandemi kan peralatan digital semakin canggih dan justru yang kita lakukan sehari-hari adalah pekerjaan dengan menatap layar. Iya, benar sekali. Pekerjaan menatap layar. Tapi mungkin sebenarnya kalau disebut batasan, ada nggak sih sebenarnya batasan mata itu boleh menatap layar tuh maksimal berapa jam gitu, Dok? Ya, jadi kalau sebaiknya kan banyak tuh pasien-pasien yang kalau datang ke kami yang kita katakan computer vision syndrome. Jadi sindrom menatap layar gadget yang terlalu lama gitu. Nah, sebenarnya mudah saja, kita biasa memakai rumus yang 20-20-20. Ini mungkin bisa diingat-ingat, dalam 20 menit setiap kita menatap layar, itu kita ada jeda waktu 20 detik saja untuk bengong, bukan bengong, maksudnya melihat jauh, melihat yang jauh yang minimal 20 inci atau 6 meter, lebih dari 6 meter. Itu yang paling mudah. Ya, baik. Tadi berapa? 50 20. Padahal seringnya kita sehari tuh misalnya natap handphone berapa menit, 2 jam, 3 jam gitu ya. Kerja, lihat laptop, ya. Kemudian masih lihat-lihat layar, itu tidak bisa lepas dari layar gitu. Nah, ini barangkali apakah memang ada terapi khusus atau perawatan khusus karena kita harus sering menatap layar dalam sehari gitu, Dok?
Ya, jadi ini ada apa namanya 6 langkah cara ya. 6 langkah cara untuk kita mengurangi astenopia atau mata lelah karena apa selalu melihat layar itu. Itu yang pertama, bagi yang sudah berusia di atas 40 ya, di atas 40 atau yang siapa saja yang sebenarnya harus memakai kacamata, pakailah kacamatanya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sering istirahat tadi dengan 20 menit menatap, 20 detik bengong atau melihat jauh lebih dari 6 meter. Kemudian yang ketiga itu harus sering berkedip. Jadi kan kadang kalau udah menatap layar itu kan jadi berkedipnya kurang ya. Nah, itu matanya jadi kering, apalagi kalau bekerjanya di tempat-tempat ber-AC. Nah, itu mudah banget yang datang dengan kondisi mata saya gatal, kemudian kayak berpasir seperti itu. Jadi ini mungkin kurang berkedip saat bekerja. Oke. Kemudian yang keempat, ini layarnya itu harus pada posisi yang benar supaya juga kita tidak capek ya. Jadi layarnya itu harus diposisikan pada posisi misalnya di depan 50 sampai 66 cm dari tempat kita menatap jaraknya. Ini maksud saya yang layar komputer ya, yang layar yang sehari-hari itu jaraknya 50 sampai 66 cm. Terus diusahakan layarnya itu lebih rendah sedikit dari mata. Jadi tidak di atasnya jarak pandang kita, tidak di atasnya mata gitu. Ya. Kemudian screen atau layarnya juga diatur kecerahannya. Kemudian kalau misalnya kita tidak usah sungkan-sungkan untuk kita menzoom. Jadi bukan mata yang menyesuaikan komputernya, tapi komputernya yang menyesuaikan kita. Kalau sekiranya itu kurang jelas atau kurang hurufnya kurang besar ya dibesarkan. Kemudian tulisannya kurang tebal ya ditebalkan. Ya intinya mata jangan dipaksakan untuk mengikuti layar depannya. Justru layar yang harus mengikuti kita seperti itu. Oke. Oh ya, satu lagi tadi 6 ya. Satu lagi, jangan lupa pencahayaan ruangan. Jadi disarankan memang tidak boleh membaca atau membaca layar atau membaca HP di ruangan yang redup. Iya. Jadi harus terang seperti itu, Mbak Lulu. Jadi harus terang ya, tidak boleh redup ya. Jadi jangan sampai lebih redup dari cahaya layar begitu ya, Dok. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Dok dampak-dampak yang bisa timbul ya ketika kita terlalu sering menatap layar itu? Yang paling dampaknya yang paling banyak adalah matanya mudah lelah. Jadi tadi kalau sudah mata mudah lelah, maka kadang kepalanya jadi pusing, jadi mempengaruhi produktivitas kerja kita sebenarnya. Iya. Kemudian kalau dipaksakan ya jadi tidak bisa bekerja lebih banyak jadinya. Ya. Kalau untuk di mata sendiri, kalau misalnya penglihatannya dipaksakan dengan kondisi yang kurang ideal tadi, bisa juga timbul kelainan yang lain gitu. Yang paling sering adalah dry eye syndrome. Jadi matanya juga kering, perlu tetes mata terus. Kemudian jadi merah ya, konjungtivitis gitu. Mana? Jadi sering kedip-kedip gitu juga nggak, Dok? Iya, itu jadi karena ada peradangan di lapisan luar mata, di konjungtivanya. Iya. Jadi ternyata efeknya seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada lagi ini tentunya yang ingin saya tanyakan, bisa nggak kalau misalnya di usia berapa ini anak bisa terkena strabismus atau mata juling, itu apakah juga dari terpapar layar terlalu lama begitu, Dok? Ya, jadi kalau ini pada anak-anak yang dengan strabismus atau mata juling itu ya, jadi itu sebenarnya biasanya itu memang kelainan dari lahir bisa.
Mm-mm. Salah satu faktor resikonya karena uh, kelainan saat sudah ada kelainan genetik sebelumnya. Oke. Kemudian yang kedua pada anak-anak, uh, dia sebenarnya perlu kacamata tapi tidak terkoreksi. Mhm. Jadi yang namanya juga amblyopia atau mata males. Jadi misalnya dia itu pada usia 1 tahun. Jadi kalau pada anak-anak itu kenapa dia misalnya menonton TV kok mendekat gitu, itu tuh kita harus curiga karena dia kalau lihat jauh dia nggak lihat, makanya dia mendekat. Nah itu orang tua harus menyadari gitu. Oh kemungkinan ini anak ini butuh kacamata bantu gitu. Okay. Nah kalau dia tidak terkoreksi lama dengan kondisi faktor risiko yang lain, minus yang tinggi, jadi minusnya cukup tinggi atau terjadi hipermetrop atau rabun dekat, itu bisa menyebabkan matanya jadi bergulir, jadi juling itu tadi. Ya, tidak semua mata yang strabismus atau yang juling itu dengan minus, tapi bisa juga karena minus yang tidak terkoreksi sehingga matanya jadi bergulir atau mengalami juling, strabismus gitu. Strabismus itu tadi. Baik. Baik, dokter, ini tentu saja karena waktu juga yang membatasi, ini barangkali bisa disampaikan juga pesannya bagaimana sih supaya kita bisa lebih menyayangi mata kita pada saat bekerja di kantor gitu. Silakan dokter. Ya. Oh ya, ini ada tips 5 menit sebelum bekerja. Yang pertama, cek di tempat kerja, posisi tempat duduknya, posisi kursi, apakah kursi itu sudah menopang badan kita, kemudian kaki juga menapak di lantai dua-duanya gitu ya. Jadi posisi yang nyaman. Kemudian tadi sudah saya sampaikan monitor yang sedikit ke bawah, jadi di bawah mata memandang ya 15 sampai 20 derajat lah kira-kira ininya kemudian jarak layar tadi sudah saya sampaikan 50 sampai 66 cm. Layar yang bisa digerakkan, ada kan komputer yang layarnya bisa digerakkan, itu harus pas. Kemudian layar itu jangan diposisikan membelakangi jendela. Jadi kalau misalnya ada sinar matahari yang masuk memantul ke layar, nah itu mata kita mudah lelah. Kemudian pencahayaan ruangan yang bagus dan jangan lupa harus bebas debu layar komputernya, layar monitornya. Kemudian disarankan boleh menggunakan kacamata blue light ya, filter biru. Dan yang ketiga yaitu tadi, bila layar tidak terlihat maka harus diperbesar, harus zoom in, zoom out ya, jadi harus diperbesar. Bukan kita yang mendekat, tapi layar yang menyesuaikan kita. Mungkin itu Mbak Lulu. Dan kita ya baik itu tadi ya. Jadi memang harus menyayangi dan kita harus sadar, harus mungkin kalau untuk mengimbangi supaya mata tidak kering itu dengan air putih cukup banyak begitu, cukup dok, atau sering berkedip dok? Iya, sering berkedip itu maka sirkulasi air mata itu lebih baik ya. Oke, ya baik. Baik, terima kasih dokter untuk bincang-bincang singkatnya kali ini. Semoga banyak memberikan manfaat pada pendengar ya, sambil menemani makan siang kali ini. Selamat siang dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lulu. Iya, terima kasih juga.